Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandapotan, Prodi Hubungan Internasional. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan untuk kelengkapan UAS strategi daya saing nasional. Apakah strategi nasional itu? Strategi nasional itu adalah suatu hubungan yang terjadi antara institusi, kebijakan, serta faktor-faktor lainnya yang mana hal ini dapat menentukan tingkat daya saing industri suatu negara di tingkat pasar global. Yang kedua yaitu mengapa strategi daya nasional menjadi penting bagi pembangunan ekonomi sebuah negara. Strategi daya saing nasional ini penting dikarenakan tingkat produktivitas dan daya saing industrinya dapat menentukan perolehan suatu rantai nilai global yang mana ini berefek pada tingkat kemakmuran suatu negara. Selain itu, strategi nasional ini penting karena bagi investor ketika mereka menentukan negara tujuan investasinya. Strategi daya saing nasional ini dapat menjadi sebuah indikator penilaian. Selain itu, mengapa strategi daya saing ini bisa menjadi penting bagi pembangunan ekonomi dikarenakan di dalam strategi daya saing ini ia memiliki 12 pilar yang mana pilar-pilar ini akan sangat berguna dalam mewujudkan tujuan dari strategi daya saing nasional. Apa saja 12 pilar tersebut? Yaitu adalah institusi, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pengembangan pasar, keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis dan inovasi. Pilar-pilar ini berkaitan dengan satu sama lain. Jadi semua pilar tersebut harus bekerja dengan baik. Di sini kebetulan saya ingin menjelaskan tentang pilar, yaitu tentang pilar infrastruktur. Di sini saya akan menjelaskan pilar institusi. Pilar institusi ini berfungsi sebagai penyediaan sebuah bingkai dan nilai bagi semua pihak masyarakat maupun individu, bisnis, dan pemerintahan dalam melakukan interaksi secara efisien ketika menjalankan bisnis serta menciptakan kesejahteraan. Aktivitas ekonomi ini sebagai dasar dari segala aktivitas dalam hal ini. Kita dapat melihat dari hubungan keterkaitan antara institusi dengan kompetitiveness, yang mana keputusan perusahaan dalam melakukan investasi dan mengorganisasi jaringan produksinya dengan melakukan pertimbangan pada elemen institusi tersebut. Sehingga kita dapat melihat bahwasanya institusi ini penting dan sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat daya saing industri suatu negara di pasar global. Selain itu, pilar institusi ini menjadi indikator pembangunan ekonomi yang mana salah satunya dalam perbaikan kelembagaan. Sehingga seperti yang sudah kita pelajari, perihal bagaimana suatu negara bisa menjadi kaya dan miskin, yang mana negara itu bisa menjadi kaya karena memiliki institusi yang baik, lalu negara itu bisa menjadi miskin karena institusinya yang buruk, serta juga bisa dikarenakan bentuk geografisnya dan budaya kepercayaan tradisinya, yang mana juga bisa bikin negara tersebut menjadi miskin dan lambat dalam proses perkembangannya. Dalam institusi ini kita juga membahas tentang perizinan, yang mana dalam hal ini contohnya di Indonesia masih terdapat banyak kasus investasi yang bermasalah. Mengapa? Karena disebabkan berbagai faktor, yaitu seperti masalah perizinan, pengadaan lahan, dan kebijakan dalam hal ini.
Indonesia masih sangat kurang maksimal dan masih terbelit-belit dalam urusan perizinan. Nah, solusi yang diambil pemerintah adalah one stop service, yang mana sebelumnya menggunakan pelayanan satu pintu, yang mana publik bisa mendapatkan pelayanan hanya mengunjungi satu kantor pelayanan yang disediakan pemerintah. Dalam hal ini, ujung semua pilar strategi dana saing nasional adalah efisiensi bisnis, waktu, dan biaya. Seperti pilar dari institusi ini adalah stabilitas politik, desentralisasi, dan keamanan. Oke, sampai sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.